Kemudian tanggal 8 lagi ada 2 kali masuk. Pinaunggi waran untuk saya jadi tahap pertama. Kemudian di sini ada mutasi debit keluar itu tanggal 9 dia keluar. Nah, di sini tidak ada keterangan. Uang ini untuk itu tidak ada. Karena kelebihan kepanikan pun tidak ada di sini. Itu tanggal 9, kemudian tanggal 21 dia keluar. Jadi ini proses sesuai dengan sudah ditentukan nomor sekian. Tapi dana pelaporan administratif itu jelas keterangannya. Dia 60 bang orang ada. Tapi tidak boleh kebijakan dari mereka. Iya, itu dokumentasi ya, dokumen. Jadi sebelum Anggi ada di situ, mereka langsung ambil sebelum saya pernah ambil duluan. Setelah lagi masuk ke dalam, ibu pernah munculkan apa itu ras. Jadi kami tanda tangan dan sesuai dengan penanda tangan kami kembalikan. Tapi ini sama juga mereka ambil untuk itu, untuk dokumentasi ada keterangan. Jadi jelas. Tapi yang di atas tanggal 9 keluar ini memang sudah ada prosesnya sesuai dengan surat keputusan hukum DPMK. Tapi uangnya taruh di mana ke mana di sini tidak ada keterangan. Makanya ini yang ambil. Jadi uang sudah masuk di dalam, tidak bisa lagi kasih kembali ke kas. Itu kan secara menyeluruh akan kembalikan kepada kepala desa. Itu saja Ibu. Jadi kesempatan Ibu yang sudah mengerti masalah keuangan kampung. Jadi kami pesan supaya uang ini dalam waktu dekat juga sesuai dengan pendapatan mereka kasih kembali. Saya nilai ini kecil itu 49 itu saya. Tapi yang lain kasihan, ada sampai 100. Jadi kita kalau bicara saya uang begitu percuma jadi. Ibu datang perintahkan kepala bank untuk keluarkan dari rekening koran dari bulan Januari sampai tanggal sekarang. Dimunculkan dan kita lihat itu baru ibu kembalikan uang itu dapat. Terima kasih. Itu saja. Tidak anggaran yang nggak ada. Itu baru pasangkan satu sekelir. Ya. Baik Bapak. Jadi ya sesuai dengan itu. Kita sepakat semua ambil sesuai dengan bentuk itu yang ada dan yang keluar. Saya laporkan hari ini kita bicara bahwa itu harus dibalik. Ya. Ya, begitu. Terus kembali ini hari ini artinya saya pergi lapor, baru siapa mau bicara langsung dengan itu kita harus kembali. Ya, jadi uang, ya Ibu ya. Jadi saya punya toh. Ya. Atau contohnya di sini. Di sini semua. Berita itu. Di sini bebas ya. Ambil uang sudah. Jangan suruh memo. Sudah kita ambil uang tuh. Baru bupati. Kau tidak perintah. Jangan tolak camat. Itu DPA sendiri. Camat itu DPA sendiri. Kepala kampung begini. Saya tadi melalui kasat intern dan saya sudah bantu untuk fasilitasi untuk pertemukan dan mendengarkan jawaban Pak Bupati. Pak Bupati sudah bicara, ya kita tidak sidang di sini, ya kita tidak mengaudit di sini, tetapi jawaban sudah disampaikan oleh Bupati. Kalau mau penjelasan lebih detail, tempatnya bukan di sini, tidak pas. Ya, belum jawab Pak. Beritanya ini. Kalau saya bilang, kalau mau mendengarkan detail penjelasan, masih di dalam proses baik. Jadi bukan untuk umum semua, hanya untuk kepala kampung saja yang ada di sini. Berarti, kamu juga masyarakat. Ini uang ini alihkan ke mana? Kalau kembali kan mantan kepala kampung toh. Kami ini mantan kepala kampung. Jadi uang ini kembali ke negara atau bupati harap kembali. Jawab itu. Aksi di Kabupaten Lanijaya hari ini, dan ini adik-adik bukan hal yang pertama, tetapi ini hal yang kesekian mereka mengganggu segala kebijakan PJ Bupati Lanijaya hari ini. Karena itu mereka lakukan dengan berbagai macam tuduhan. Pertama, saya mencurigai peristiwa kemarin penembakan itu ada indikasi dengan keterlibatan politik. Kemudian itu tidak puas statement yang dikeluarkan oleh Presiden dan itu ada orang yang ketemu Dewa Sofian.
kemudian dia keluarkan itu statement. Dari kalimat A sampai dengan Z itu tidak ada kata satupun kalimat hamba satupun tidak ada. Padahal di bawah adalah hamba Tuhan, di atas adalah gereja. Setidaknya ada kalimat hamba di situ, sehingga meyakinkan bahwa ini loh saran kami itu. Tetapi itu adalah konsep murni orang politik. Dan saya tahu siapa yang buat itu, saya tahu orangnya. Ya. Nah, ditindaklanjuti lagi kemarin ada sekelompok orang naik tempel saja. Mereka kumpul tempel spanduk isinya seperti apa, kemudian mereka hilang. Nah sekarang hari ini lagi hari Kamis tanggal 3 mereka lagi bawa naik dengan tuntutan hampir 1 sampai dengan 12 poin. 1 sampai 12 poin ini penuh dengan kebohongan. Sama sekali saya tidak lakukan kalimat seperti yang ada di sini. Saya tidak tahu ini kesalahan saya ada di mana ya. Ini ada di mana? Ini yang lakukan siapa? Ini di mana 1 sampai dengan 13 ini saya tidak pernah lakukan ini barang ini. Berhenti sudah, berhenti bersandiwara ini berhenti. Ini semua yang dilakukan ini tidak benar. Dan saya tidak pernah berbicara, tidak pernah saya lakukan. Ganti kepala desa juga tidak, ganti eselon juga tidak. Terus apa lagi? Kemudian apa lagi? Tahan dana desa itu juga saya tidak lakukan. Kemudian apa lagi? Mereka sini tuntut itu dana 1 miliar atau dana kap. Dana kap saya sudah ganti orang kok. Bagaimana saya mau ganti? Tanpa pengurus tidak. Kap itu saya sudah ganti orang, saya sudah lantik orang, sehingga mereka ngambil itu. Ya, karena itu sama sekali semua tuduhan-tuduhan seperti ini, ya saya berharap supaya Pak Ketua Forum yang penanggung jawabnya itu Pak Ketua KNPI, kemudian Pak Ketua Forum, kemudian Pak siapa lagi? Ketua KNPI Lanijaya, Ketua KAP Lanijaya, Ketua Forum Lanijaya, supaya adik-adik kamu cermati baik kalimat-kalimat apa yang kamu menyampaikan itu, bicarakan baik dulu. 10 tahun banyak kegagalan terlambat tidak pernah bicara. Ini saya baru pimpin 3 tahun, 3 bulan ini. Itu pemerintah Lanjaya sebenarnya hancur loh. Kenapa baru bicara hari ini? Kamu di mana? 13 tahun itu kamu ada di mana? Kenapa tidak pernah menyoroti hal ini? Ya. Nah, kenapa hari ini baru berbicara? Saya juga tidak mengerti adik-adik yang gaya berpikir. Sama sekali saya sudah bilang bahwa saya akan menjadi bapak untuk kalian. Kenapa kekhawatiran terus ini tidak netral segala macam mereka ungkapkan kalimat ini? Saya sudah ketemu juga itu Bapak Sekda itu. Dia menyurat ke menteri, saya akan kasih dia. PJ Lanjaya lakukan ini. Tidak kalah kebijakan pemerintah Lanjaya, tidak ada yang salah, semuanya benar. Ya, saya lakukan di atas. Ya, karena itu ada hal-hal tertentu yang pemerintah harus jalan. Misalnya ketua tim TAP dia bilang kenapa tidak terlibat dalam karena 3 minggu lebih dia ada di Jakarta sana. Ini tahapan pemerintah ini harus jalan. Sehingga saya harus lakukan itu. Sidang PPD perubahan saya lakukan benar. Nanti saya lakukan itu. Apa yang sifatnya sangat urgent tentang tim TAPD itu apa? Tugas pokok tim TAPD itu apa? Mengerti kan tidak? Jangan dijadikan sebagai bahan untuk mendemo orang, menjatuhkan orang. Ya, berhenti sudah. Ya, berhenti. Tolong beri saya waktu untuk 1-2 bulan ini ke depan saya pimpin daerah dan negeri ini. Ya, saya juga tidak diam. Ya, saya juga tidak diam. Ya, kalau kamu mau ganggu saya terus ganggu dengan cara yang positif. Mari sudah datang kita diskusi. Ya, saya juga siap kok terus diskusi. Sekian tahun bertahun-tahun tidak pernah ada gangguan di atas hancur-hancuran listrik saya setiap tahun anggaran kamu tidak pernah berbicara, air saya belum pernah ada tidak pernah berbicara, kemudian pemerintahan bobrok di atas tidak pernah berbicara. Hari ini kenapa saya lagi benahi loh? Ya. Contohnya itu rekon kepegawaian pegawai 1.800 ya, yang tidak pernah masuk kantor kami ketemu itu 423 orang.
Itu ada yang sudah meninggal, tetapi kok masih tidak pernah gaji jalan. Ini sudah mati. Kemudian orang tidak pernah ada di atas. Kemudian orang sudah pensiun. Ini tugasnya siapa? Hal-hal seperti ini kenapa tidak pernah bicara, baru hari ini mau bicara. Ya. Banyak pembangunan di atas bobrok sebenarnya hancur. Tetapi kan dia terlalu semangat. Saya bilang kamu tidak profesional. Ya. Siapa ini ada indikasi politik? Curigaan saya sangat betul. Saya juga berpikirnya ini ada muatan politik. Bahasa yang pernyataan itu semua muatan politik. Ya. Tuduhan saya disampaikan bahwa dia kerja untuk satu orang kandidat. Memang saya kerja untuk siapa? Tiga-tiga itu akan jadi memilih satu orang saja. Silakan mainkan kampu gaya hari ini. Itu hari kan saya bilang itu. Ya, mainkan kampu gayanya silakan. Ya, karena itu saya berharap adik-adik tolong supaya ada hal-hal lain yang ada kaitan koreksi untuk Kabupaten Lain Jaya, silakan koreksi dengan caramu yang cemerlang. Jangan sifatnya kau kepentingan orang lain, kamu terjebak dengan kau dipakai oleh orang lain. Itu tidak benar. Kalau boleh, ya, adik-adik ini kan masih ada generasi muda ke depan menjadi lanjut menjadi masa depan kalian. Kenapa hal-hal ini kamu masih ada di bawah ketiak orang lain, kemudian kamu menutupi kebohongan orang lain kan? Ini tidak benar juga ya. Oke, saya pikir itu ya. Sepanjang saya jalan dengan aturan maka saya tidak pernah akan gentar sedikit pun. Sepanjang saya jalan dengan rel, kenapa saya harus mundur dari itu? Ya, saya tidak ada dana desa, tidak juga saya tahan, tidak juga. Ingat, dana kepala kampung masa jabatan berakhir tanggal 17 Januari 2024. Saya berharap melihat situasi baik, kemudian kau menyampaikan saya hormat kau karena ada sesuatu yang salah, saya memahami itu. Pemerintah bukan malaikat. Pemerintah bisa saja salah kebijakan dan lain sebagainya. Karena itu kepala desa hari ini yang kedua saya umumkan secara resmi. Kemarin hari Senin saya sudah bicara di apel terhadap teman-teman pegawai negeri sipil. Kepala desa telah berakhir pada bulan Januari tanggal 17 bulan Januari tahun 2024, sehingga jabatan kepala desa hari ini kosong. Karena itu yang kau keluarkan anggaran triwulan 1 bulan Maret, kau akan tanggung jawab itu dan saya akan tindak lanjuti sesuai dengan permintaan adik-adik. Karena anggaran yang kamu keluarkan sebagai kepala desa, kau bukan lagi kepala desa, tapi kau keluarkan uang itu. Saya pastikan dan saya akan melaporkan resmi kepada Kapolres Lanijaya untuk bicara itu. Atas perintah siapa, atas petunjuk siapa, atas desakan siapa, dari mana kau keluarkan uang ratusan juta yang notabene adalah uang pembangunan masyarakat di desa itu. Saya pikir begitu ya. Setuju ya? Nanti yang kau punya kan? Tiang semua kita punya. Jadi kalau ganti kepala desa, ganti kepala distrik, ganti pimpinan OPD, akan jadi perang, akan jadi pembunuhan, akan jadi perang. Memang lo siapa? Saya sudah bermain, saya sudah mengatakan kepada kita semua bahwa silakan sudah yang ingin maju bupati, yang ingin maju gubernur, kau mainkan kau bergaya supaya orang lain percaya kau, supaya orang kasih kau suara. Jangan main-main di atas tanah negeri. Orang sudah tahu semua ini kita tanah negeri. Tidak boleh ada sendiri di atas tanah negeri. Orang tahu, orang pintar ada di kampung sana.
Mereka paham tentang permainan politik yang ada hari ini. Kita sudah tidak bisa lagi tipu mereka. Alasan saya kasih ini, alasan saya kasih buat ini, saya akan lakukan ini. Itu permainan goblok yang dilakukan oleh 10 tahun di belakang. Hari ini tidak seperti itu. Karena itu saya berharap kita sama-sama bahwa adik-adik tidak boleh tenggelamkan kebenaran di atas tanah di negeri ini. Amin. Kebenaran tidak boleh tenggelamkan. Sudah cukup bermain-main di atas tanah negeri ini. Saya tidak pernah memerintahkan potong 65 juta. Pak Kapolres, kemarin penerimaan dana itu semua kepala kampung kasihan mereka dipotong 65 juta. Saya sebenarnya diam saja, sayang kamu, tapi kalau kamu main-main saya, ya kita sama-sama sudah, ya. Kasih masuk kampung dorong saja, main-main ini. Kau tenang saja, datang baik-baik boleh, kau sudah tahu. Masalah di suatu salah, tapi jangan main-main terus dah. Kemudian yang kemarin kau minta rekening, saya akan kasih keluar kau. Dan rekening bukan untuk kau, untuk saya. Saya akan minta itu. Uang akan lari kemana? Kau bicara sesuatu tuh, kau pikir baik baru datang bicara sini. Setelah saya kasih keluar printout rekening untuk siapa? Saya kasih keluar rekening untuk siapa? Memang dicurigai uang saya makan. Uang ada itu di rekening bank, rekening dana kampung itu ada itu. Silakan tanya rame-rame di kepala bank Papua itu. Uang ada parkir itu. Uang ada itu. Uang tidak ada yang keluar itu, uang ada di rekening itu, ya. Karena itu uang tidak akan keluar dana kampung Rp1.000 pun. Dan uang kampung yang sisa-sisa orang makan itu, sisa itu kita akan antarkan di kampung langsung. Sehingga uang itu kamu pakai tanam bawang, bikin kopi. Ya, bikin kebun kopi, kamu bikin tanam bawang. Polisi menetapkan mantan penjabat Bupati Kabupaten Lanijaya, Petrus Wakerwa, bersama dengan 5 ASN dan juga 3 kepala bank Papua sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana desa. Ada 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan penjabat Bupati Petrus Wakerwa, 5 ASN di bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Lanijaya, dan juga ada 3 pimpinan Bank Papua Cabang Lanijaya. Dalam kasus ini, saudara, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar 14,6 miliar rupiah, ada 4 bidang tanah dan juga ada 4 unit kendaraan. Kerugian negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi ini mencapai sekitar 168 miliar rupiah.